Siapa yang pernah nonton film Home Alone? Kali ini mirip-mirip, tetapi tokoh utama kita seorang anak kecil yang psikopat. Dia mencoba bertahan hidup setelah rumahnya dimasuki orang asing dan selamat datang di channel Nonton Film. Becky Hooper yang berusia 13 tahun sedang ditanya tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi di rumah keluarganya. Dia memberikan jawaban yang tidak jelas dan sepertinya tidak ingat apa yang terjadi. 2 minggu sebelumnya, Becky adalah seorang siswa sekolah menengah yang dibully karena ibunya meninggal setahun yang lalu. Dia pun memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya Jeff. Jeff, ayahnya, mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Becky dengan mengajaknya tamasya ke rumah tepi danau milik mereka. Sementara itu beberapa tahanan yaitu Dominic, seorang neonazi, dan anak buahnya Apex, Cole, dan Hammond sedang berada di van penjara. Dominic membunuh seorang narapidana agar para penjaga menepi, lalu menggunakan kesempatan untuk membunuh mereka dan menyamar menjadi polisi. Mereka menghentikan seorang pria dan kedua anaknya di jalan, membunuh mereka dan mengambil mobil mereka. Sementara itu di rumah tepi danau, pacar Jeff, Kayla, dan putranya yang masih kecil Ty tiba di rumah. Dan itu membuat Becky kesal. Jeff mengumumkan bahwa dia dan Kayla bertunangan. Karena sakit hati, Becky lari keluar rumah, diikuti oleh salah satu anjingnya, Diego. Di rumah pohon kecilnya di hutan, dia menemukan kunci misterius di dalam kotak timah. Tiba-tiba Dominic dan anak buahnya muncul di rumah Jeff, meminta kunci dan menyandera semua orang. Kayla dan Ty mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh Apex. Sementara Cole membunuh Dora, salah satu anjing keluarga. Jeff berbohong tentang kehadiran Becky untuk melindunginya. Tetapi Dominic menembak kaki Kayla untuk mendapatkan kebenaran dari mereka. Becky masih di hutan, menjadi sadar akan kehadiran para penyusup dan berbicara melalui walkie-talkie, berpura-pura memanggil polisi. Dominic membawa Jeff keluar rumah untuk memancing Becky keluar. Dia mulai menyiksa Jeff dengan api. Becky lalu mengalah dan mengatakan dia akan memberikan kuncinya. Dominic mengizinkan Jeff untuk berbicara melalui walkie-talkie. Tetapi dengan firasat seorang ayah, Jeff memerintahkan Becky untuk lari. Jeff membebaskan diri dan menemui Becky, mengatakan padanya bahwa dia mencintainya sebelum kemudian Jeff ditembak mati. Dominic meminta kunci itu dan Becky mencungkil mata kirinya sebelum melarikan diri bersama Diego. Dominic kembali ke rumah untuk memotong mata yang menjuntai dan mengirim Cole dan Hammond keluar untuk mengambil kuncinya. Cole menemukan Becky dan Diego di rumah pohonnya. Sebelum Cole sempat bernegosiasi, Becky menusuknya berulang kali dengan penggaris tajam dan membunuhnya. Apex menunjukkan belas kasihan kepada Kayla dan Ty. Dominic menyadari Apex menjadi lunak. Dominic memaksa Apex untuk menegaskan kembali kesetiaan kepadanya, karena dia telah merencanakan pekerjaan ini selama bertahun-tahun saat di penjara. Setelah menemukan mayat Cole, Hammond mengejar Becky ke danau. Di sana dia tersandung dan mendarat di papan kayu berpaku. Hammond jatuh di danau dan Becky mencabik dada Hammond menggunakan baling-baling perahu yang ada di dekat mereka. Apex kemudian menemukan Becky dan melumpuhkan Diego. Apex tidak ingin menyakiti Becky setelah tahu Becky membunuh 2 temannya. Apex pun memaksa Becky untuk melarikan diri. Diam-diam Becky mendatangi Kayla dan Ty. Kayla mengalihkan perhatian Dominic, sementara Becky menyalakan alarm mobil untuk memancing Dominic keluar. Lalu Becky menabraknya dengan mobil. Becky lalu menghadapi Dominic di depan api unggun dan menembakkan senapan air berisi minyak tanah untuk membakar Dominic. Dominic yang marah lalu menghajar dan mau membunuh Becky. Dia mendapatkan kunci yang dicarinya lalu mau menembak Becky. Tetapi Apex menghajar Dominic dan menyuruh Becky untuk lari. Dalam pengejaran, Apex berkelahi lagi dengan Dominic lalu menghajarnya. Saat Dominic tersungkur, Becky menggunakan mesin pemotong rumput menabrak kepala Dominic. Apex berpikir dia akan diampuni karena menyelamatkannya, tetapi Becky menembak kepalanya sebagai gantinya. Kayla dan Ty keluar bersama Diego dan duduk di samping Becky saat mereka menunggu polisi datang. Saat ini, Becky membantah telah membunuh geng neonazi itu, meskipun mereka tahu dia melakukannya. Dan cerita selesai.
Terima kasih sudah menonton channel Nonton Film. Silahkan di like dan subscribe. Tulis di kolom komentar jika ada film yang ingin diceritakan dan salam nonton.